Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku kelas 6? Semoga kalian minggu ini semangat belajar ya, dan selalu diberi kesehatan oleh Allah. Nah, sebelum pelajaran dimulai, kita akan mengawali dengan bacaan doa. Mari kita berdoa bersama-sama, yaitu membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Nah, di hari Senin ini Bunda akan menjelaskan tentang tematik. Kita masih ada di tema 6, masuk di subtema 2, dan hari ini kita akan belajar PP1 dan PP2. Nah, di PP1 kita akan belajar yang namanya teks non-fiksi. Teks non-fiksi itu merupakan teks atau bacaan yang ditulis berdasarkan data atau kenyataan yang ada. Informasi dari teks non-fiksi dapat diperkirakan dengan cara mengetahui kata kunci yang terdapat pada judulnya. Kemudian, kita akan belajar tentang menentukan gagasan utama dalam teks non-fiksi. Nah, gagasan utama adalah pokok pikiran setiap paragraf. Jadi setiap paragraf mempunyai yang namanya gagasan utama. Pokok pikiran setiap paragraf dapat diketahui dengan menentukan kalimat utama paragraf tersebut. Nah, biasanya kalimat utama dapat terletak di awal, tengah, atau akhir paragraf. Kemudian kita akan belajar tentang perbandingan ciri-ciri fisik remaja laki-laki dan perempuan pada masa pubertas. Jadi ciri-ciri fisiknya itu pasti berbeda karena jenis kelaminnya juga berbeda. Nah, perbedaan ciri fisik terjadi karena adanya perbedaan hormon, yang mana yang hormon tersebut mempengaruhi kematangan organ reproduksi masing-masing. Ciri fisik yang mulai tampak pada remaja laki-laki itu biasanya jakun mulai tumbuh yang ada di tenggorokan. Biasanya kumis juga mulai tumbuh dan suara lebih berat. Perubahan ciri-ciri fisik tersebut tidak terjadi pada perempuan. Jadi, perubahan yang ada pada laki-laki itu pasti tidak terjadi pada perempuan yang Bunda sebutkan tadi ya, seperti tumbuh jakun dan tumbuh kumis. Kemudian, laki-laki dan perempuan memiliki ciri-ciri pubertas yang berbeda. Selain perubahan fisik pada masa pubertas, manusia juga akan mengalami yang namanya perubahan pola pikir. Tingkah laku manusia saat masa pubertas juga mengalami perubahan. Seperti kalian pada saat anak-anak dan pada masa pubertas itu pasti berbeda dari pola pikirnya dan tingkah laku. Yang tadinya masih kekanak-kanakan, suka menangis, suka bermain, ketika kalian memasuki masa pubertas, kalian akan mengalami yang namanya perubahan pola pikir, lebih bertanggung jawab, lebih rajin, terus lebih baik pokoknya ya anak-anak. Kemudian dari tingkah laku pun juga kalian menjadi lebih sopan, lebih kata-katanya lebih halus, dan lebih hormat kepada orang yang lebih tua. Itu termasuk perubahan pada tingkah laku. Yang penting mengalami perubahan ke arah yang lebih baik. Nah, kemudian di PP1 kita akan belajar di PP2 kita akan belajar tari tunggal. Macam-macam tarian ya anak. Di situ ada tari tunggal, tari berpasangan, dan tari berkelompok. Kalau di sini Bunda menjelaskan tari tunggal, yang mana tari yang dibawakan oleh satu orang penari saja, baik itu wanita atau pria. Jadi penarinya hanya satu, itu yang tari tunggal. Kalau tari berpasangan, namanya berpasangan, pasti ada laki-laki dan perempuan yang membawakan tariannya. Kalau tari berkelompok, itu jumlahnya lebih dari 2 orang. Penarinya lebih banyak karena berkelompok. Terus sini Bunda jelaskan tari tunggal di sini terbagi menjadi 3 jenis, yaitu tari tunggal ritual, tari tunggal tradisional, dan tari tunggal kreasi baru. Jadi tari tunggal itu dibagi 3. Nah, di sini ada contoh 1, Bundanya memberi contoh 1. Ini adalah tari kelana topeng, yang mana merupakan contoh
tarian tunggal yang berasal dari Yogyakarta. Dan contoh-contoh lain masih banyak ada di buku kalian. Nah, tarian tunggal banyak sekali contohnya, begitu juga tarian berpasangan maupun berkelompok. Nah, untuk tugas PP1 dan PP2, kalian mengerjakan bahasa Indonesia halaman 36 sampai 37, mencari gagasan utama. Nah, jawabannya kalian langsung tulis di buku paket ya. Di situ sebelum kalian mencari gagasan utama, kalian harus membaca teksnya. Sekali lagi, bahasa Indonesia itu adalah membaca. Kemudian kalau sudah membaca, kalian menulis dan mencari gagasan utamanya. Terus tugas yang kedua yaitu mengerjakan IPA halaman 39, menuliskan perubahan fisik laki-laki dan perempuan pada masa pubertas pada tabel. Jawaban langsung di buku paket. Jadi jawaban ditulis langsung di buku paket yang ada pada halaman 39 yang berupa bentuk tabel. Itu kalian isi. Kemudian kalian kalau sudah selesai setor tugas sesuai yang ada pada Google Classroom. Jadi misalnya kalau tugasnya PP1 dan PP2, setornya harus di tugas PP1 dan PP2, tidak boleh dicampur-campur. Jadi nanti kan hari ini kita akan belajar PP1 dan PP2 ditambah PP3 dan 4. Jadi tugasnya harus sendiri-sendiri ya anak-anak, supaya Bunda Maya mudah mengoreksi. Saya rasa kalian kelas 6 sudah bisa memahami pesan dari Bunda Maya dan tulisan perintah tugas. Nah, Bunda berharap kalian setor tugas tepat waktu demi kelancaran nilai kalian, yang mana habis ini kalian akan mau lulus sekolah. Nah, kalau mau lulus dengan nilai yang baik, pastinya kalian harus setor tugas rutin setiap hari dan dikerjakan dengan baik pula supaya mendapat nilai yang baik. Jadi nanti nilainya juga baik. Nah, cukup sekian penjelasan dari Bunda Maya. Bunda Maya mohon maaf apabila ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.